Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, setelah kemarin kita belajari ayat 13 sampai beberapa episode, yaitu ayat ke-13 dari surah Al-Qiyamah yang berbunyi apa kemarin ayatnya bunyinya? Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhkhar. Nah, sekarang selanjutnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Ini dua ayat dalam surat Al-Qiyamah juga masih berbicara tentang keadaan yang akan kita alami setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Setelah kita semua meninggalkan dunia yang fana, ya, kita akan menuju ke alam akhirat, tetapi transit dulu di alam kubur. Nah, sambil menunggu hari kiamat di alam kubur itu, setiap pagi dan petang kita yang beriman, yang matinya tetap dalam keadaan beriman, yang matinya tetap berpegang teguh kepada Islam, yang matinya tetap beramal soleh, iman dan beramal soleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita dihidangi dengan hidangan dan pemandangan yang enak di alam kubur di waktu pagi dan petang. Ya, maka sebelum itu kita alami, Allah memberitakan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang akan kita alami di hari akhir nanti, di hari akhirat. Dengan firman-Nya sudah kemarin ya. Jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Terus apa? Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhkhar. Ayat yang ke-13. Ya. Jadi setelah kita kembali kepada Allah, kan Allah bilang ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Ayat 12 itu kan? Ayat 12 sudah? Ya, betul. Yuna, yang saya baca barusan ini. Yang bukan yang barusan saya baca nih. Apa namanya? Bukan, sebelumnya.
Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Ayat 12 toh? Nah, ya itu. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu tempat kembali. Jadi kita akan kembali kepada Allah. Terus yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhkhar. Nah, ini yang akan terjadi di alam akhirat nanti. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhkhar. Akan diberitakan kepada manusia di hari itu dengan apa saja yang telah dia kerjakan dan apa saja yang belum dia kerjakan. Diajak ngaji sampai mati nggak mau ngaji, diajak sholat sampai mati nggak mau sholat. Diberitakan nanti oleh Allah. Diajak masuk Islam sampai mati nggak mau masuk Islam. Disuruh berideologi Islam malah pilih ideologi yang lain. Ideologi kita itu Islam, gak ada yang lain. Sebagai Muslim ideologi kita hanya satu, Al-Islam. Semua yang kita lakukan berpusar di situ. Kita ngaji buat apa ini? Buat kepentingan Islam. Bahwa Islam itu tetap ada, walaupun tidak semua orang menjalani, tapi kita menjalani. Gak masalah. Orang lain gak mau ngaji, gak masalah. Yang penting kita ngaji. Anak-anak kita ngaji, suami kita ngaji, istri kita ngaji, keluarga kita harus ngaji. Jadi semua yang kita lakukan itu pusarannya itu ya Islam. Itu ideologi kita. Sebagai Muslim adalah Islam. Jadi kalau sudah jadi orang Muslim, ya sudah jadi orang Muslim. Jadi orang Muslim, orang yang berpegang teguh kepada Islam, yang tidak pakai alasan akan tetapi. Itu kata guru saya begitu. Kita Islam nggak pakai akan tetapi. Pokoknya ya harus Islam, udah titik. Gak boleh kita bilang saya Muslim tapi saya orang Indonesia. Saya Muslim tapi saya orang Jawa. Sehingga saya harus tetap melestarikan kebudayaan Jawa. Enggak pakai, begitu itu sudah. Belum pernah dengar kayak gini? Belum pernah. Kalau saudara sudah mengaku Muslim, enggak ada lagi saya Muslim tapi saya orang Jawa, jadi tetap harus menguri-uri, menghidup-hidupkan kejawen, adat Jawa. Atau adat yang lainnya, termasuk adat Banjar lah, adat Dayak lah. Itu kita lepas sudah. Tidak menjadi pokok. Hanya karena kita hidup di masyarakat Jawa ya kita menghormati adat istiadat orang Jawa, menghormati adat istiadat orang Dayak, orang Banjar, atau orang Papua atau orang mana. Hanya sebatas itu aja. Tapi kita tidak boleh larut di sana. Jadi ketika kita sudah masuk Islam, kita masuk dalam celupan Allah, sibghat Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang lebih baik celupannya daripada celupan Allah? Enggak ada, yang baik itu celupan Allah. Celupan itu ya kalau dulu zaman dulu waktu saya masih kecil itu baju putih kalau kepengen berubah jadi biru diwenter dengan wenter biru. Itu, ya. Nah, dicelupkan kan itu berwarna berubah. Nah, orang Muslim warnanya ya warna Islam, nggak pakai warna lain. Tuh Pak, itu urusan akidah itu. Urusan akidah meleset salah, nggak akan masuk surga. Urusan akidah itu urusan yang paling utama dalam ajaran agama kita, agama Islam ini. Orang Yahudi itu mulanya mereka itu Islam juga, Muslim juga. Nabi Musa itu Muslim, beliau mengajarkan ajaran Islam bukan ajaran Yahudi. Nabi Isa Al-Masih itu Muslim, mengajarkan ajaran Islam bukan ajaran Nasrani, bukan. Dalam Al-Quran kan banyak ayatnya itu. Bahwa Nabi Isa mengatakan saya Muslim. Nabi Musa juga begitu.
Jadi para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu semuanya mereka beragama Islam, mereka mengajarkan ajaran Islam, hanya kitabnya, syariatnya berbeda. Syariatnya, cara menjalankan aturan agamanya berubah. Di zaman Nabi Isa, zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa, sholat itu sehari semalam 50 kali. Di zaman Nabi Muhammad SAW dirubah oleh Allah, yang rubah Allah bukan Nabi Muhammad SAW, bukan. Dirubah menjadi 5 kali saja sehari semalam. Ya, kembali ke sini tadi sudah. Balil, nah setelah Allah menyatakan yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhkhar, akan diberitakan kepada manusia di hari itu dengan apa saja yang dia telah kerjakan dan apa saja yang dia belum kerjakan. Dia undur-undur, dia tunda-tunda. Terus pada ayat yang ke-14 ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bal akan tetapi al insanu manusia itu ala pada atas atau pada nafsihi dirinya basirah melihat. Jadi al insanu ini sebagai mubtada. Mubtada itu harus isim ma'rifat. Benar ya? Benar lah. Mubtada harus isim ma'rifat. Kalau khobar bisa tidak ma'rifat, bisa nakirah. Nah, ini al insanu, ini sebetulnya yang penting ini. Al insanu manusia itu basiratun, melihat. Melihat apa? Ala nafsihi, atas dirinya. Tapi Allah susunan kalimatnya tidak begitu, dibuat oleh Allah susunan kalimatnya dibalik. Ini dulu subjeknya, mubtada'nya, objeknya di belakang. Padahal harusnya subjek terus objek gitu ya. Kalau dalam kalimat bahasa itu ada jumlah ibtidaiyah atau jumlah ismiyah, itu mubtada khobar itu aja. Kalau jumlah fi'liyah ada fi'il, fa'il, maf'ul. Subjek, predikat, objek. Ya, itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia jumlah dalam bahasa Indonesia enggak ada, jumlah ismiyah enggak ada. Kalimat dalam bahasa Indonesia cuma subjek, predikat atau subjek, predikat, objek gitu. Ya, sudah kembali ke sini ya. Balil insanu akan tetapi manusia basiratun, dia melihat ala nafsihi pada dirinya, pengertiannya begitu. Tapi susunan kalimatnya enggak begitu, oleh Allah dibalik. Balil insanu ala nafsihi basirah. Coba kalau kita baca ini enggak seperti itu ya, dibalik. Balil insanu basiratun ala nafsihi. Jadi begitu. Itu sebentar kita lihat ini Al-Qur'annya. Mana ini? Surat Al-Qiyamah ayat 13. Ini Pak, Al-Qur'an itu kan indah Pak, Al-Quran itu seperti syair. Sudah perhatikan kalimatnya ayat-ayatnya ini. La uqsimu biyaumil qiyamah. Qiyamah gitu. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Mah dah. Ayasabul insanu allan najma'a idhamah. Mah lagi. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Akhirnya itu sama itu. Gitu kan? Terus bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Pakai semua itu. Nah, di ayat yang ke-7 berubah. Fa idza barikal basar wa khasafal qamar
wa jumi'a syamsu wal qamar. Ingatkan ya Bapak-bapak Ibu, kalau kita membaca huruf ro mati, ro itu termasuk huruf tebal. Apa namanya Bu Aminah? Tafhim atau tafhim ya. Nah, huruf tebal. Huruf Al-Quran ada huruf tebal, ada huruf tipis. Huruf tebal itu ya ini seperti ini, ro. Itu kalau dia dimatiin harus tetap tebalnya tetap kelihatan. Terutama kalau dalam di fathah atau di domah. Tapi kalau di kasroh berubah. Bunyi huruf yang sudah di kasroh jadi tipis. Ya, bunyinya. Hurufnya tetap huruf tebal tapi bunyinya seperti huruf tipis. Fa idza bariqal basar. Enggak boleh basor, enggak boleh. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Cucu. Qamar, bukan komar, bukan begitu. Komar kan nama orang. Pak Komar, mantan kepala dinas saya dulu. Awal-awal saya masuk di Sampit. Bacanya bukan komar, komar. Ya. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Oh, ini semuanya sama nih, basor, qamar. Terus kemudian di sini juga qamar lagi, di belakangnya lagi. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Mafar. Sama kan? Or semuanya. Kalla la wazar. Masya Allah, firman Allah. Kalimat Allah, Pak, bukan kalimat manusia. Kalimat Allah itu Allah yang ucapkan. Susunan kalimatnya Allah sendiri yang menentukan. Itu indah. Makanya Al-Quran dulu awal-awal turun kepada Nabi Muhammad SAW, dibilang ini syair ini, Muhammad baca syair ini. Bukan syair itu. Al-Quran, kalamullah, firman Allah. Kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Sama lagi. Di belakangnya masih tambah lagi. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhkhar. Akan diberitakan kepada manusia di hari itu dengan apa yang telah dia kerjakan dan apa yang belum dia kerjakan. Akhor akhirnya sama. Di belakangnya berubah lagi. Balil insanu ala nafsi basirah. Habis or belakangnya berubah lagi. Roh balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adzirah. Sampai sini selesai nih. Cerita tentang hari kiamat sampai sini diputus dulu oleh Allah. Nanti Allah intikal, berpindah membicarakan hal lain. Setelah berbicara tentang hari kiamat, berhenti dulu, terus Allah bicara masalah lain. Itu guru yang baik kayak begitu. Nerangkan sesuatu, pada ngantuk ini, nah gurunya ngelawak dulu. Nah aku nggak bisa ngelawak masalahnya itu. Aku tuh ngelucu-ngelucu nggak bisa kayak Ustaz Abdul Somad, nggak bisa aku. Jadi ya beginilah aku apa adanya begini. Nah, saudara, setelah Allah berfirman dalam ayat 13 itu tadi, lalu pada ayat 14 ini Allah berfirman, balil insanu ala nafsi basirah. Maksudnya, balakan tetapi al insanu manusia itu ala atas nafsihi dirinya basirah. Dia melihat gitu aja. Ini isim tapi berkedudukan sebagai fa'il. Makanya dalam ilmu nahwu yang diajarkan guru saya, isim fa'il. Isim fa'il. Ada bukan fa'il, bukan. Fa'il sendiri. Isim fa'il. Ada. Dalam ilmu nahwu itu. Ya ini contohnya ini. Dia bentuknya isim, tapi ini kata kerja ini sebetulnya. Fi'il ini, tapi
kata kerja yang dibendakan kalau dalam bahasa Indonesia. Makanya menerjemahkannya tetap melihat. Coba kita lihat terjemahan Kementerian Agama, halaman berapa itu? Al-Qiyamah ini. 577. Ayat berapa ya? Berapa Pak? 14 ya. Nah ini. Balil insanu, bahkan manusia ala nafsi basirah. Nah, di sini diartikan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Basirah melihat, maksudnya syahidun. Dalam tafsir diartikan syahidun, menyaksikan atau menjadi saksi. Kita lihat ya. Di sini terjemahkan bahkan manusia, jadi bal diartikan bahkan, boleh. Ya, sebagian menerjemahkan akan tetapi juga boleh. Ya. Balil insanu, akan tetapi atau bahkan manusia itu ala nafsi, atas dirinya sendiri, basira, menjadi saksi. Di sini ada footnote nih. Nomor 880 di bawah ini. Maksudnya manusia menjadi saksi atas dirinya adalah anggota badan manusia nanti di akhirat akan menjadi saksi terhadap pekerjaan atau perbuatan yang telah mereka lakukan, seperti tersebut dalam surat An-Nur surat 24 ayat 24. Nomor cantik. Surat 24 ayat 24. Nanti kita ke sana juga. Ahli tafsir juga coba mengutip ayat ini ya. Jadi sekarang kita lihat tafsirnya ini ya. Bahkan atau akan tetapi manusia itu atas dirinya menyaksikan, melihat. Qala Ikrimah wa Muqatil, telah berkata ahli tafsir Ikrimah dan Muqatil wal Kalbi dan ahli tafsir Al-Kalbi, ketiga orang ahli tafsir kalangan tabi'in ini berkata, maknanya balil insanu, bahkan manusia itu atau akan tetapi manusia itu ala nafsihi, terhadap dirinya, min nafsihi, dari dirinya sendiri, rukoba. Jadi bahasa diartikan rukoba, mengawasi. Jadi manusia itu, diri manusia itu menjadi rukoba yang mengawasi, yarkubunahu, mereka selalu mengawasi dirinya sendiri, wa yashaduna alaihi, dan mereka menyaksikan atas dirinya sendiri, bi amalihi, terhadap amalannya, wahia, dan dia itu adalah sam'uhu, yang dimaksud manusia akan menyaksikan dirinya sendiri, akan melihat pada dirinya sendiri itu adalah sam'uhu, pendengarannya. Pendengaran manusia nanti ini akan menjadi saksi atas diri orang yang punya telinga tadi. Wa basaruhu, dan penglihatan manusia akan menjadi saksi atas perbuatan si manusia yang punya mata itu sendiri. Wa jawarihu, dan anggota badannya. Jadi bahkan manusia itu atas dirinya sendiri menyaksikan, maksudnya nanti di hari kiamat keadaan yang akan kita alami, diri kita, yang dimaksud diri kita di sini adalah penglihatan kita, pendengaran kita, anggota tubuh kita, mulut kita nanti akan berbicara untuk membenarkan atau menyalahkan perbuatan kita. Jadi tangan nanti bisa ngomong, tangan ini bisa bicara ini. Di hari akhir nanti, di hari kiamat. Sekarang nggak bisa. Hanya bisa bergerak. Ini pun kalau sarafnya masih normal. Kalau sarafnya ada yang rusak satu aja, yang ini bisa bergerak, ini nggak bisa bergerak, diam aja. Saya punya pasien itu, ini nggak bisa bergerak Pak, ininya bisa gerak, ini nggak bisa gerak. Waduh, dalam hatiku, angel lagi ngobati ngene iki, tapi aku nggak ngomong sama dia. Susah nih ngobati kayak gini nih. Dia sudah keliling kemana-mana. Saya sudah berobat kemana-mana, dok, ini nggak bisa sembuh. Terus ada orang bilang coba ke sana, orang bilang suruh ke tempat pian. Dalam hatiku, sama aja, nggak bisa. Gak bisa aku ngobati kayak gitu tuh, sampai dia bisa gerak lagi. Nah sudah aneh, sudah lumpuh kok. Ini dulunya kenapa? Dulunya operasi. Nah itu dia. Waktu operasi ada saraf yang kepotong, saraf yang kesini ini ada yang kepotong di sini. Di operasi kanker payudara, ibu-ibu. Ya sudah Bu, diobati aja dulu ya, siapa tahu nanti Allah sembuhkan. Tapi aku gak bisa nyembuhkan loh Bu, Allah yang nyembuhkan loh. Aku bilang gitu. Ya, tahu aja itu Pak Dokter.
Ya sudah, kita jalani syariat ya sudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang tangan kita nggak bisa ngomong, nanti akan ngomong ini tangan ini. Maka hati-hati, tangannya digunakan untuk yang baik-baik. Nanti di akhirat ketika kita dilandrat, kalau bahasa Belandanya ya, diadili oleh Allah, mungkin kita bisa membantah. Enggak ya Allah, saya enggak menyembah dia, enggak pernah menyembah dia. Nanti dia mulai akan, nah, tangannya yang akan bicara nanti, kakinya yang akan bicara. Nah, ini tafsir yang pertama dari Al-Baghawi. Berikutnya dalam tafsir yang ringkas ini sama. Balil insanu ala nafsihi basiratu walau alqama adhirah, dijadikan satu. Ya, ini dalam tafsir Ibnu Katsir ini yang dijadikan satu ini. Kalau dalam tafsir yang lain dipisah, walau alqama adhirah itu dipisah. Ya, jadi di dalam tafsir yang pendek ini dikatakan juga sama. Bal akan tetapi al insanu manusia itu syahidun. Basirah diartikan syahidun, menyaksikan ala nafsi terhadap dirinya, haitsu di mana tashhadu diri manusia tadi akan bersaksi alaihi atas dirinya, akan bersaksi atas dirinya. Siapa yang bersaksi? Jawarihuhu, anggota badannya, bima dengan apa yang iktasabahu min ismin, anggota tubuhnya tadi, si manusia tadi telah mengerjakannya. Jadi anggota tubuh manusia akan menyaksikan apa yang telah mengerjakannya min ismin, dari perbuatan dosa. Perbuatan dia dari perbuatan dosa. Nah, termasuk bumi ini Pak, nanti ngomong ini. Di akhirat dia akan ngomong, ya Allah, ampuni ya Allah hambamu ini ya Allah. Dia ini selalu, dulu selama hidupnya dia selalu tekun duduk di punggungku di sana, mengingatmu ya Allah, tak zikir kepadamu ya Allah. Dia duduk di masjid di sana, di punggungku, di bagian punggungku di sana, di ketapang sana, di gang kelapa sana, di masjid Nurul Hidayah. Bumi yang kita injak ini ngomong nanti jadi saksi bahwa kita di sini di tanah ini berbuat baik, beramal soleh, sholat, ngaji gitu. Berzikir itu, nanti bersaksi itu. Demikian juga kalau kita berbuat dosa di masjid ini, akan ngomong nanti bumi ini. Ada orang itu hambamu ya Allah, dia mencuri di masjid Nurul Hidayah. Yang dicuri apa? Sandalnya orang. Ngomong itu. Bumi itu ngomong itu. Nah, jadi saudara sekalian, ini ayat yang ke-14. Terus di ayat yang ke-15 dilanjutkan, walau alqa ma'adzirah, walaupun alqa dia telah melemparkan ma'adzirahu, alasan-alasannya. Jadi manusia nanti ketika diadili, dia akan beralasan ketika tanya, kenapa kamu tidak ngaji Al-Quran? Kenapa kamu tidak pelajari Al-Quran? Kenapa kamu tidak membaca Al-Quran dan pelajarinya? Jawaban dia, saya sibuk ya Allah. Allah enggak mau tahu. Alasan aja kamu sibuk. Kalau ngaji Al-Quran, ya diajak ngaji Al-Quran, kamu bilang alasannya sibuk. Tapi diajak lari-lari pagi, diajak nonton pasar malam sana, di stadion sana, datang kamu. Ada pasar murah, datang. Giliran diajak ngaji enggak mau. Alasan aja. Padahal kamu di sana itu bisa kecopetan, bisa kehilangan, kekurangan uang karena belanja gitu kan. Bisa kecelakaan, ketemu orang mabuk, dipukul, motormu rusak, naudzubillah min dzalik. Jadi kita seringkali kayak gitu, manusia beralasan tidak mau berbuat yang baik, nanti oleh Allah akan diurus itu. Dan Allah kalau ngurus enggak beres. Ya. Jadi walau alqa adalah maksudnya yakni ya manusia nanti yang dimaksud dengan alqa adalah yashhadu alaihi, akan bersaksi kepada manusia, kepada diri manusia tadi, asyahid, yang menyaksikan. Siapa itu asyahid? Ya dirinya sendiri, matanya, tangannya, kakinya, telinganya. Ini telinganya bisa ngomong. Ya Allah, ini telinganya orang ini, aku ini telinganya orang ini, dipakai oleh dia mendengarkan musik terus sepanjang hari, mendengarkan ngaji enggak mau. Akan bisa ngomong gitu Pak.
Atau ini telinga aku ini, telinganya dia, aku ini ya Allah, telinganya orang ini dipakai sama dia untuk mendengarkan hal-hal yang buruk-buruk. Mendengarkan yang baik-baik enggak mau dia. Kalau yang buruk langsung, apa? Kamu bilang apa? Cerita. Padahal cerita tentang orang, keburukan orang. Diceritakan, dia senang dengar. Oh gitu ya. Terus dia sebarkan lagi kepada orang lain. Nah, tambah dosanya. Ya. Nah, jadi manusia nanti akan menyaksikan kepada dirinya seorang penyaksi, yaitu satu penyaksi, yaitu mungkin matanya, telinganya, itu atau saksi yang lain. Walaupun iktadzara, dia beralasan, wajadala, dan membantah an nafsihi, terhadap dirinya, terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh dirinya, lam yanfa'hu, tidak akan memberi manfaat kepada dia semua alasannya. Jadi di akhirat nanti Pak, alasan kita ini gak akan diterima oleh Allah. Semua alasan kita, kalau alasan untuk untuk membela diri, tidak melakukan iman, tidak menjalankan iman, tidak melakukan amal soleh, itu tidak akan diterima alasannya. Kenapa dulu kamu gak ngaji? Aduh Allah, ya Allah, maaf Allah, saya mancing ya Allah. Nah, lo mancing kan boleh, tapi nanti habis ngaji. Ya, siapa yang hari ini ngancing, siapa yang hari ini mancing, aku boleh, aku mau ikut kalau ada yang ngajak. Nah, tapi nanti habis ngaji, jangan sekarang. Ya, tapi jangan jauh-jauh, aku diajak mancing ke Safian, nggak mau aku. Yang deket-deket aja, dan habis mancing kasih makan. Jadi nggak apa-apa, mancing nggak apa-apa. Di zaman para sahabat, di zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dulu, Bani Israel itu ada yang pekerjaannya mancing. Dan Nabi berkisah, Nabi ada berkisah. Dulu di zaman Bani Israel ada 2 orang bersahabat. Kedua-duanya suka mancing. Itu artinya Nabi bercerita, mancing itu nggak apa-apa gitu loh. Dan itu pekerjaan, nggak apa-apa. Memang Allah menciptakan ikan untuk dimakan kok. Cara nangkapnya, kapan bisa nangkap ikan yang ngejar-ngejar gitu ke air? Nggak bisa, ya sampai tipu ikan tadi ya, dengan pancing itu. Akhirnya dia makan makanan yang tipu-tipuan tadi, di dalamnya ada apa namanya itu? Kailnya ya. Apa namanya? Nah, kailnya toh. Nah, dimakan itu tetap dia nggak tahu di dalam umpan tadi ada sesuatu yang berbahaya. Ya sudah, kepancing, dapat, dimakan. Allah menciptakan ikan itu untuk dimakan memang. Kamu menangkapnya bagaimana terserah kamu. Kamu mau pakai jaring kah, mau pakai pancing kah, terserah, enggak apa-apa itu. Nah, Nabi bercerita dulu di dalam Bani ada dua orang laki-laki bersahabat mancing. Yang satu orangnya jahat, suka berbuat dosa. Yang satu orang beriman, yang enggak suka berbuat dosa. Tapi bersahabat nih 2 orang ini. Terus ketika mancing, yang suka berbuat dosa ini sekali dia masukkan kailnya, dapat. Nah, masukkan lagi, dapat. Yang satunya yang beriman, yang baik-baik, masukkan ke sana, enggak dapat. Itunya lari. Apa kalau sekarang kita apa tuh? Gabusnya. Ya, yang itu tanda kalau dimakan itu loh. Pelampungnya lari kan tanda itu dimakan ikan toh. Tapi kalau si mukmin tadi begitu ditarik, diangkat itu enggak dapat dia. Sampai malaikat itu yang melihat itu lapor sama Allah, ya Allah, kenapa orang ini, orang beriman ini baik-baik dia taat kepadamu ya Allah. Tapi dia mancing kok susah banget. Kenapa engkau kasih kepada dia saja ya Allah? Sama seperti orang ini orang jahat ini, nakal dia ini, suka ngeyelan ini dia ini. Kenapa malah engkau kasih dia? Malaikat sepertinya protes sama Allah, ya Allah kenapa engkau biarkan dia enggak dapat ikan terus? Yang ini nakal, jahat tapi dia dapat ikan terus. Malaikat jawab, malaikat. Allah menjawab pada malaikat tadi, malaikat, kamu enggak tahu kenapa aku lakukan seperti itu kepada dia. Kenapa nasibnya seperti sial? Bukan sialan ya, sial. Kenapa nasib dia seperti orang sial? Kamu enggak tahu. Ini loh yang aku sediakan untuk orang itu. Dia di dunia mancing enggak dapat, tapi nanti lihat ini, untuk dia hadiahnya ini.
Yang satunya jago mancing dapat hadiah, dapat di dunia saja, di akhirat nggak dapat apa-apa dia. Beda dengan orang ini, dia mancing bolak-balik tapi nggak dapat. Ini loh malaikat yang kusediakan untuk dia ini nih, lihat kamu lihat nih. Oh gitu ya Allah. Ya itu yang kau sediakan lebih bagus daripada yang didapat orang-orang. Nah, makanya kamu jangan protes. Makanya kita jangan protes kalau kita ini kok kayaknya susah cari duit, orang lain kok gampang banget. Jangan protes. Itu semua yang Allah yang ngatur kok. Mau nyapres, udah baik-baik ini kelihatannya. Wah, yang satu dengan ini pasangan yang baik, tiba-tiba berubah. Nah. Udah sebagian pengamat mengatakan ini bahaya ini. Si capres ini kok menggandeng orang ini bahaya. Ini sudah ada sprindik untuk orang ini nih. Nanti bisa gagal pas pendaftaran capres ini. Pas mendaftar capres, sprindiknya keluar. Nah, jadi akhirnya batal jadi calon presiden. Kenapa enggak menggandeng orang yang enggak bermasalah? Ya itulah politik, Pak. Makanya orang politik itu banyak tipu-tipu. Banyak mendelikung, pokoknya enggak ada kawan abadi dalam politik, betul itu enggak ada kawan abadi. Makanya kita jangan berpolitik. Kita menjalankan hidup ini sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kita beribadah kepada Allah semampu kita sambil kita mancing, boleh. Kita piknik, boleh. Kita makan bersama, ini sebentar lagi makan bersama, boleh. Ya, terus kemudian kita cari uang, boleh. Dan itu semuanya cuma sambilan aja. Itu ya. Jadi manusia nanti akan bersaksi di hadapan Allah, mengemukakan semua alasannya, tapi Allah tidak nerima. Ayat ini kata Imam Al-Baghawi kama qala, sama seperti qala telah berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir surat yang ke-40 ayat 52. Hari kiamat adalah yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum. Hari kiamat adalah hari yang la yanfa'u, tidak akan bermanfaat kepada adz-zalimina, orang-orang yang zalim itu, ma'dziratuhum, alasan mereka. Jadi alasan orang yang zalim tidak akan diterima. Makanya kita jangan berbuat zalim. Nabi mengatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Az-zulmu, perbuatan zalim itu zulumatun, akan menjadi kegelapan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Makanya kamu jangan berbuat zalim sedikit pun, sekalipun. Jangan. Tapi berbuatlah lawannya zalim itu adil. Berbuat adillah kamu. Tempatkan dirimu pada tempatnya, kerjakan apa yang perlu kamu kerjakan, dan jangan kerjakan apa yang tidak perlu dan tidak berguna buat kamu kerjakan. Kita hidup jadi orang yang adil, menempatkan diri pada tempat yang benar, itu adil. Kalau zalim itu lawannya adil, menempatkan diri pada tempat yang tidak benar, atau menempatkan sesuatu pada yang tidak seharusnya ditempatkan. Itu zalim. Nah, orang yang zalim dia tidak akan diterima alasannya. Ini surat Ghafir ayat 52. Mungkin kita tengok sebentar. Surat Ghafir surat 40 ayat 52. Itu di sekitarnya berbunyi apa, coba kita lihat. Nah ini ayat 50, ayat 51 apa? Ayat 51 sebentar kita lihat dulu ya. Pokoknya dari mana ini? Oh ini. Pokoknya adalah pembicaraan tentang perdebatan di hari kiamat nanti. Ini contoh ayat bagus ini. Ya. Dimulai dari ayat di surat Al-Ghafir di halaman berapa kalau Kementerian Agama, Pak? 471.
Ayat 50. Oh, enggak ada judulnya di sini. Oh, enggak ada judulnya ya. Hah? 47. Ini surat Ghafir ini 472 ini. Ini perdebatan antara rakyat dengan pemimpinnya, dengan rajanya atau dengan presidennya. Jadi nanti kita akan berdebat. Kalau kita zalim loh ya, kalau kita enggak zalim enggak. Kalau kita hidup sebagai orang zalim atau banyak berbuat zalim, nanti di akhirat akan berdebat dengan presidennya. Presidennya enggak mau disalahkan. Saya enggak nyuruh dia kok, siapa suruh dia milih saya? Saya enggak nyuruh dia milih saya kok. Dia kan berkata begitu nanti, padahal di dunia dia nyuruh. Ya, itulah. Manusia nanti di akhirat akan berdebat begitu ini. Ini nih ayat 41. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Ini ayat 41. Wahai kaumku, mengapa aku mengajak kalian kepada keselamatan yaitu surga, tetapi kalian mengajak aku ke neraka. Gimana sih kamu ini? Aku ngajak kamu ngaji supaya kita ini sama-sama masuk surga gitu loh. Aku mengajak kamu sholat supaya kita nanti di akhirat diampuni dosanya oleh Allah dengan kita melaksanakan sholat. Dihapus dosa-dosa kita. Kok kamu malah mengajak aku ke neraka? Kok malah kamu mengajak aku meninggalkan masjid? Gimana? Nih, ini di sini yang terjadi. Tad'unani li akfura billah. Kalian mengajak aku untuk kafir kepada Allah, wa usyrika bih, dan untuk berbuat syirik, menyekutukan kepada Dia Allah, ma laisa li bihi ilm, sesuatu yang tidak ada untukku dengan hal itu ilmunya. Ilmu untuk melakukan kesyirikan itu enggak ada ilmunya. Ilmu dari Allah kepada manusia itu tidak ada. Allah menyuruh atau mengajari manusia itu berbuat kesyirikan itu enggak ada. Kalau ada manusia berbuat kesyirikan itu dari setan, bukan dari Allah. Kenapa kamu mengajak aku, menyuruh aku kafir kepada Allah, menyuruh aku syirik kepada Allah? Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Sedangkan aku ini mengajak kalian menuju Allah yang maha perkasa, Allah yang maha pengampun. Lalu dikatakan bait berikutnya, la jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya. La jarama, tidak meragukan lagi bahwasanya kalian menyeru aku, mengajak aku kepadanya, kepada kekafiran atau kesyirikan. Laisa lahu da'watun, tidak ada untuknya seruan, fid dunya, di dunia, wala fil akhirah, dan tidak pula di akhirat. Tidak ada dakwah dari Allah yang mengajak manusia di dunia ini maupun di akhirat untuk kafir atau untuk musyrik, itu enggak ada. Wa anna maraddana ilallah, dan bahwasanya tempat kembali kita semuanya kepada Allah. Wa annal musrifina hum ashabun nar, dan bahwasanya orang-orang yang melampaui batas itu mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Itu terus sampai akhirnya tadi ayat berapa tadi yang saya sampaikan? 50 ya? Iya. 40 berapa tadi? 52. Jadi masih jauh ini tadi ini. Ini tadi ayat tadi berbicara tentang keadaan di akhirat juga ini. Nah, ini di ayat 49 nih. Wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Wa qala, dan akan berkatalah nanti, pasti berkatalah nanti, alladzina, orang-orang yang
finnari, berada di neraka. Orang-orang manusia-manusia yang berada di neraka nanti akan berkata kepada siapa? Li khazanati jahannam, kepada penjaga neraka jahannam, malaikat Malik. Penghuni neraka akan ngomong begini, ud'u rabbakum, mintakanlah kepada Tuhan kalian, hai malaikat, yukhaffif, supaya dia meringankan anna terhadap kami, yauman, sehari saja, minal azab, dari adab ini. Wahai malaikat Malik, tolong bilang sama Allah Tuhan kamu supaya meringankan siksaan, sehari saja kami tidak disiksa. Sehari saja, gak usah disiksa, kami minta keringanan. Itu nanti manusia yang masuk neraka begitu, Pak. Lalu apa kata malaikat? Qalu, mereka pun berkata, alam taku, bukankah telah ada, taktikum, datang kepada kalian, rusulukum, rasul-rasul kalian, bil bayyinat, dengan membawa penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, bukti-bukti. Qalu, mereka pun menjawab, bala, ya. Jadi malaikat ngajak, kamu kok minta diringankan azab sih? Dulu rasul-rasul kamu kan sudah datang kepada kamu di dunia, mengajak kamu menuju kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bersegera menuju kepada ampunan Allah dan bersegera menuju surga. Gimana kamu kok sekarang mintanya begini? Dulu kan kamu sudah diajak oleh Rasul-Rasul Allah itu yang datang kepada kalian dengan membawa keterangan-keterangan yang benar. Terus qalu, mereka menjawab, iya benar. Qalu, mereka berkata, fad'u, maka sekarang berdoalah kamu. Ya kamu sendiri yang minta sana sama utusan-utusan Allah itu yang kamu ingkari waktu di dunia. Lalu Allah bilang, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tiadalah seruan orang-orang kafir atau doa orang kafir-kafir itu illa kecuali fi dhalal, dalam kesesatan. Jadi menurut ayat ini, orang kafir kalau berdoa, doanya pasti doa yang sesat. Orang kafir kalau meminta, permintaannya pasti permintaan yang sesat. Beda dengan orang beriman, kalau dia berdoa mesti yang baik-baik. Kalau orang beriman kalau meminta, mesti yang dia minta yang baik-baik. Itu. Nah, terus ayat yang ke-52 belum sampai ini. Nah, terus ayat 51, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Inna, sesungguhnya kami Allah, lanansuru, sungguh kami pasti menolong, rusulana, rasul-rasul kami, walladzina, dan kami pasti menolong orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa yauma, dan kami pasti akan menolong pada hari yakumul ashhad, akan berdiri para saksi-saksi itu. Jadi di hari kiamat, kalau kita beriman di dunia ini sekarang ini, Pak, nanti di akhirat ketika kita diadili, akan banyak saksi-saksi yang menolong kita. Ya Allah, ampunilah orang itu ya Allah. Saya ini menjadi beriman karena orang itu yang ngajak saya beriman ya Allah. Tolong ampunilah dosanya, kasihanilah dia ya Allah. Jangan dimasukkan ke neraka ya Allah. Ada yang ngomong begitu. Temannya waktu di dunia dulu. Atau mungkin bapaknya atau ibunya atau suaminya atau istrinya yang menjadi saksi bahwa dia orang baik. Walaupun dia pernah berbuat dosa. Siapa manusia yang tidak pernah berbuat dosa atau berbuat salah? Semua manusia pasti pernah berbuat dosa, berbuat salah. Tapi kalau orangnya beriman, oleh Allah akan diampuni kalau dia minta ampun. Kalau dia nggak minta ampun, dia nggak akan diampuni. Nggak ada ampunan otomatis, itu nggak ada. Allah itu dalam ayat Al-Quran itu ada banyak ayat berbunyi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Atau yang begitu-begitu bunyinya itu. Allah itu Maha Pengampun. Lihat tafsirnya.
Semuanya itu tafsirnya sama. Allah itu Maha Pengampun bagi yang minta ampun. Lah kalau dia nggak minta ampun, nggak diampuni oleh Allah. Itulah perlunya kita istighfar terus. Itu tadi ayatnya dibaca oleh Pak Amir. Surat Nuh tuh. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh dulu sudah berkata kepada kaumnya, maka aku pun berkata, ya, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia adalah Maha Pemberi ampun, Maha Pengampun. Jadi para nabi dulu menyuruh kita, mengajak kita minta ampun sama Allah. Karena selama kita tidak menyembah kepada Allah, kita dalam keadaan berdosa. Selama kita nggak ngaji, kita dalam keadaan berdosa. Hidup kita tanpa ngaji itu berdosa. Walaupun kita sholat, iya sholat 5 waktu iya, tapi kalau sampean nggak ngaji Al-Quran, berdosa sampean. Ini yang banyak orang nggak tahu. Dikiranya orang Islam itu yang penting sholat, terus puasa Ramadan puasa, terus nanti kalau waktunya haji, kalau dia mampu dia pergi haji, kemudian dia bayar zakat, udah selesai. Dikiranya begitu, cukup. Saudara, kalau memang itu betul omongan seperti itu, cukup. Nabi Muhammad SAW itu nggak akan perang berpuluh-puluh kali, menjadi komandan perang puluhan kali. Ngapain dia perang? Kalau memang Islam itu hanya cukup dengan sholat, puasa, zakat, haji. Dan Al-Quran yang 30 juz tidak perlu ini. Ini isinya bukannya masalah sholat, puasa, haji, zakat aja. Enggak. Ini isinya banyak sekali ini. Kita disuruh menjalankan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, disuruh meninggalkan larangan Allah yang banyak sekali di sini. Maka mari kita jangan menjadi orang yang zalim, nanti kita akan celaka. Enggak ada yang menolong kita di sana. Asap ini ayat 52. Yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum. Pada hari itu tidak bermanfaat kepada orang-orang zalim itu alasan atau permintaan, alasan mereka, permintaan maaf mereka. Walahumul la'natu walahum su'ud dar. Dan untuk mereka semua adalah laknat atau kutukan Allah. Dan untuk mereka semua adalah seburuk-buruk tempat tinggal, seburuk-buruk rumah, seburuk-buruk kampung. Kampung akhirat mereka, kampung yang tempat tinggal yang paling buruk, yaitu neraka. Neraka kan tempat tinggal yang paling buruk. Masih mendingan rumah kita yang gak mewah, rumah sederhana, masih mendingan itu daripada neraka. Padahal manusia nanti di akhirat akan kembali, kalau tidak ke surga ya ke neraka. Nah kita tinggal milih aja mau pulang kemana nanti kita. Mau pulang ke surga, ya jalani semua perintah Allah ini. Tinggalkan semua larangan Allah. Gitu. Ini ayat 52 yang kata ahli tafsir Al-Bawi, ayat ini 14 dan 15 dari surat Al-Qiyamah ini maknanya sama dengan ini. Ya. Jadi di sini diterangkan walau i'tadzara, walaupun manusia berudzur, beralasan fa'alaihi min nafsihi, maka atas dia dari dirinya sendiri akan ada seorang atau siapa yang yukadzibu, mendustakan udzrohu, alasannya. Jadi kalau manusia beralasan, nanti ada yang bilang bohong itu ya Allah, alasan aja itu dia. Diajak sholat gak mau, diajak ngaji gak mau, alasannya sibuk lah. Itu alasan aja itu. Dia bilang sibuk untuk ngaji, sibuk untuk sholat, tapi dia masih sempat main bola kok. Ke lapangan, masih sempat main bulu tangkis, masih sempat main basket. Bohong aja dia. Ayat ini kata Al-Baghawi, kama qala, sama seperti firman Allah, fa'alqau ilaihimul qaul innakum lakadzibun. An-Nahl surat yang ke-16 ayat 86. Fa'alqau, maka para malaikat akan mengembalikan ilaihim, kepada mereka penghuni neraka, orang-orang zalim itu, al-qaul, perkataan mereka,
Innakum sesungguhnya kalian lakadzibun. Sungguh kalian adalah pembohong-pembohong. Ibnu Katsir mengatakan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Beliau menerangkannya, yaitu huwa syahidun, manusia akan menjadi saksi ala nafsi terhadap dirinya. Alimun, manusia mengetahui bima fa'alahu, dengan apa yang telah dia perbuat. Walawi tadzara, walaupun dia beralasan. Wa angkara, dan mengingkari perbuatannya. Tetap permintaan alasan tadi, alasan mereka tidak akan diterima oleh Allah. Kama qala ta'ala, seperti Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Isra, ini yang terkenal ya. Iqra kitabak, bacalah sendiri kitab catatan amalmu hai manusia. Ini rapotmu, baca sendiri situ. Perbuatanmu tertulis sini semuanya. Sepanjang hayatmu sejak kamu balik, sejak kamu umur 15 tahun. Kalau kamu belum balik, semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia belum balik itu dimaafkan semuanya oleh Allah. Bacalah sendiri bukumu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Kafa cukuplah binafsika dengan dirimu pada al-yauma pada hari ini, alaika terhadap dirimu, hasiba yang menghitung. Cukup kamu sendiri yang menghitung sendiri. Rapotmu ini pantas enggak untuk naik kelas? Rapotmu ini pantas enggak, nilaimu kamu ini pantas enggak untuk lulus? Kok merah semua gitu angkanya kok? Sekarang apa masih ada angka merah, Pak? Enggak ada ya? Biru semuanya. Wah, itu manusia itu harusnya dibedakan lah. Angka yang merah ya merah. Sekarang ini dikalabui, dikaburkan. Tulisannya biar enggak mempermalukan barangkali. Nilainya 5 tapi tetap biru tulisannya. Itu manipulatif namanya itu. Zaman dulu tuh guru-guru tuh jujur-jujur. Murid-murid pun diajari jujur. Zaman saya masih SD itu. Jujur itu guru-guru itu. Nulis angka merah ya pakai tinta merah. Oh, merah kok. Orang merah minta biru. Sekarang ini yang merah ditulis biru juga. Astagfirullahaladzim. Nah, sudah sampai sini dulu ya. Sampai ketemu lagi besok pagi. Insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan ya Allah. Sembuhkanlah semua penyakit yang ada dalam diri kita, pada diri kita semua ini ya Allah. Berilah kami semuanya kesehatan untuk beribadah kepada Paduka ya Allah. Berilah kami semuanya rezeki yang luas dan barokah, yang halal banyak dan barokah ya Allah, yang mencukupi semua keperluan kami selama di dunia ini ya Allah. Berilah kepada kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam segala urusan kami, urusan pekerjaan kami, urusan rumah tangga kami, urusan ibadah kami, dan urusan kami dengan sesama makhluk ini ya Allah. Berilah kami semuanya kerukunan ya Allah. Hilangkanlah rasa pemusuhan dan rasa benci, rasa dengki terhadap kita ya Allah, di antara kita ya Allah. Berilah kami semuanya istiqomah serta husnul khotimah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.